Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 sampai 3, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 16. Pembelajaran 4. Kita langsung ke materinya. Nah, di situ ada mengetahui isi dan pesan dalam dongeng dan perilaku sesuai sila kedua Pancasila di rumah. Nah, ini kemarin juga sudah pernah kita bahas mengenai dongeng, apa itu dongeng. Kemudian apa pesan dan kesan yang terkandung dalam dongeng, itu ada di video yang sebelumnya. Nah, di sini kita baca ya. Tanaman di sekitar memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tanaman diantaranya membuat udara di sekitar rumah menjadi bersih. Selain itu, lingkungan rumah juga menjadi sejuk. Jadi jika semakin banyak tanaman di sekitar rumah kalian, maka akan semakin baik juga untuk udara di lingkungan kalian. Nah, di situ ada dongeng lidah buaya yang rendah hati. Nah, untuk dongeng ini bisa kalian baca di rumah. Ibu akan menyimpulkan saja apa isi dongengnya, apa dan pesan-kesan dari dongeng ini. Nah, jadi untuk dongeng lidah buaya yang rendah hati itu pesan dan kesannya. Nah, dia dongengnya berisi tentang lavender yang sombong dan lidah buaya yang rendah hati. Dongeng tersebut dia mengandung pesan. Apa pesannya? Pertama, kita tidak boleh sombong. Kedua, harus berteman dengan semua teman. Ketiga, tidak boleh mengejek atau merendahkan orang lain. Keempat, tidak membalas saat dicela. Kemudian kelima, meminta maaf setelah berbuat kesalahan. Keenam, memaafkan teman yang berbuat kesalahan. Dan ketujuh, menghargai semua orang. Nah, jadi pesan yang terkandung dalam dongeng itu mengajarkan kita untuk berperilaku baik. Setiap pesan yang terdapat dalam dongeng, dia mengajarkan kita untuk berperilaku baik. Perilaku baik itu adalah sesuai sila-sila Pancasila. Seperti kemarin Ibu jelaskan sila-sila Pancasila yang kedua. Kemudian, apa perilaku sesuai sila kedua Pancasila? Nah, contoh perilakunya yang pertama, menyayangi anggota keluarga. Kemudian kedua, mematuhi nasihat orang tua. Ketiga, saling membantu antar anggota keluarga. Keempat, meminta izin sebelum meminjam barang anggota keluarga. Setelah itu yang kelima adalah bersikap sopan terhadap semua anggota keluarga. Itu adalah termasuk contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Buka halaman 18. Di situ ada menjelaskan kombinasi gerak menekuk dan memutar. Tanaman di sekitar rumah membuat udara bersih. Udara bersih membuat tubuh sehat. Selain udara bersih, kesehatan tubuh juga dapat diperoleh melalui olahraga. Saat berolahraga, kamu dapat melakukan berbagai gerak. Kamu dapat melakukan gerak menekuk. Kamu juga dapat melakukan gerak memutar. Nah, langkah gerak menekuk tangan dan kaki bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, tadi kalian sudah melihat gambar dari contoh gerak menekuk tangan dan kaki. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, berdiri dengan posisi tegak tentunya. Kedua, pandangan mata ke depan. Ketiga, kedua tangan bertumpu di pinggang dan dengan posisi ditekuk. Setelah itu, keempat, kaki kanan dilangkahkan ke depan dengan posisi ditekuk. Setelah itu, kelima, kaki kiri diluruskan ke belakang. Dan keenam, gerak dilakukan ke posisi sebaliknya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke gerak memutar badan. Untuk contoh gerak memutar badan bisa kalian lihat pada gambar berikut.
Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, berdiri dengan posisi tegak sama seperti sebelumnya. Kemudian kedua, pandangan ke depan. Ketiga, kedua tangan direntangkan. Dan keempat, putar badan ke belakang dari samping kiri dan dari samping kanan. Setelah itu ada lagi gerak kombinasi gerak menekuk dan memutar. Untuk contohnya bisa kalian lihat kembali pada gambar berikut. Nah, di situ kalian sudah melihat gambarnya tadi. Di situ sudah jelas bagaimana cara mempraktekkan kombinasi gerak menekuk dan memutar tadi. Sampai sini ada yang belum mengerti mengenai kombinasi gerak menekuk dan memutar? Jika sudah, kita lanjut ke pembelajaran 5 halaman 21. Nah, di sini di halaman 21 ini ada dongeng lagi yang berjudul Pelajaran dari Petani Kelapa. Nah, Ibu akan langsung lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, dalam dongeng pelajaran dari petani kelapa tadi, dia terdapat isi, pesan, dan tokoh. Siapa yang memerankan, siapa pemeran dalam dongeng itu tadi? Apa isi dongengnya, Bu? Nah, jadi apa pesan yang terkandung dalam dongengnya, Bu? Kemudian siapa saja tokoh yang ada di dalamnya? Nah, jadi pesan yang terkandung dalam dongeng pelajaran dari petani kelapa itu kita harus berhati-hati dan penuh kesabaran saat melakukan sesuatu. Sabar termasuk perilaku yang baik. Kita harus menerapkan perilaku sabar ini di mana saja. Misalnya di sekolah. Selain sabar, kita juga harus tolong-menolong di sekolah. Kemudian apa saja perilaku sesuai sila Pancasila? Sesuai sila kedua jika di sekolah. Nah, pertama ada membantu teman yang memerlukan bantuan. Kemudian kedua ada berteman dengan semua teman di sekolah. Dan ketiga mau berbagi dengan teman. Nah, jadi tadi seluruh kalimat dalam dongeng itu adalah isi dongeng. Jadi semua cerita yang kalian baca ini dinamakan isi dongeng. Kemudian isi dongeng tersebut dapat diringkas menjadi inti cerita dongeng. Bagaimana, Bu, meringkas? Jadi kalian hanya mengambil intinya saja, menceritakan tentang apa dongeng itu tadi. Itu adalah inti ceritanya. Kemudian apa pesannya? Nah, jadi pesan dalam dongeng itu adalah nilai moral yang ingin disampaikan penulisnya kepada si pembaca. Biasanya nilai moral tersebut dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam dongeng. Tokoh, apa itu, Bu, tokoh? Tokoh adalah pemegang peran dalam dongeng tersebut. Jadi di situ kalian bisa melihat. Jika kalian sudah membaca, kalian pasti akan tahu siapa saja tokoh dalam dongeng ini. Kemudian apa sih intinya, dia menceritakan tentang apa sih, begitu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke menyelesaikan masalah terkait sifat pertukaran penjumlahan. Ini sama seperti yang Ibu jelaskan kemarin di video sebelumnya. Itu sudah Ibu jelaskan, tapi akan Ibu ulang. Suatu hari, Sinta dan Ibu membeli buah kelapa di pasar. Banyak menjual buah kelapa di pasar. Mereka menjual berbagai jenis buah kelapa seperti buah kelapa muda dan buah kelapa tua. Setiap penjual dia mendapat pasokan buah kelapa setiap hari. Hari ini penjual A mendapat pasokan 31 buah kelapa muda. Nah, jadi si penjual A dia mendapat pasokan buah kelapa mudanya sebanyak 31. Jadi dia mendapat pasokan buah kelapa muda sebanyak 31.
Kemudian dia juga memasak 44 buah kelapa tua. Berarti buah kelapa tuanya sebanyak 44. Ini adalah jumlah milik penjual A. Setelah itu, sedangkan penjual A dan penjual B itu adalah orang yang berbeda. Sedangkan penjual B mendapat pasokan buah 44 buah kelapa muda. Nah, buah kelapa muda sebanyak 44 dan kelapa tua sebanyak 31. Nah, jadi ada berapa banyak pasokan buah kelapa penjual A seluruhnya, kemudian berapa juga banyak pasokan kelapa untuk penjual B seluruhnya. Nah, sekarang kita hitung dengan sifat pertukaran penjumlahan tadi. Kita tulis di sini. Nah, pasokan buah penjual A sama dengan, ada berapa dia? Pertama ada 31. Kemudian karena kita disuruh menghitung berapa jumlah seluruhnya, berarti kita jumlahkan, kita tambahkan. 31 ditambah 44 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Berarti total buah penjual A adalah 75. Kemudian berapa total pasokan buah penjual B? Kita hitung lagi. Pasokan buah penjual B pertama dia ada 44. Kemudian kita tambahkan 31. Totalnya sama dengan 75. Nah, karena kita sedang mempelajari sifat pertukaran penjumlahan, jadi dia hanya tertukar letaknya saja. Dia hanya perbedaannya di buah kelapa muda dan tuanya saja. Hanya saja jumlahnya itu sama. Jadi walaupun kita tukar, ini jumlahnya akan tetap 75. Tidak ada perubahan jumlah. Nah, jadi tadi untuk penjual A itu 31 ditambah 44, penjual B 44 ditambah 31. Maka jumlah keseluruhannya ini sama 75 buah. Dia hanya ada pertukaran posisi saja. 31 dan 31 ditambah 44 ini adalah penjual A, sedangkan 44 ditambah 31 ini adalah penjual B. Sama seperti yang Ibu jelaskan kemarin, misal penjual A menjual 10 buah jeruk dan 3 buah sawo. Sama dengan 13. Sedangkan penjual B, dia menjual 3 buah jeruk, kemudian 10 buah sawo. Apakah hasilnya berubah? Tentu tidak, hasilnya akan tetap 13. Tempatnya saja yang berubah. Coba kalian lihat, angkanya sama, tetapi tempatnya berbeda. Jadi dia hanya ditukar saja. Contoh lagi, 5 ditambah 10. Jika kita menggunakan sifat pertukaran, tentu 10 ditambah 5. Maka hasilnya akan 15. Walaupun kalian tukar, hasilnya akan tetap sama. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai sifat pertukaran penjumlahan? Jika sudah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Nah, jadi di pembelajaran 6 ini ada dongeng lagi nih, judulnya Kisah Pohon Oak dan Rumput Alang-alang. Ibu langsung ke intinya saja. Apa isi dan pesan dongeng di atas? Nah, jadi dongeng Kisah Pohon Oak dan Rumput Alang-alang ini berkisah tentang pohon oak dan alang-alang saat menghadapi angin.
Pohon Oak menghadapi angin dengan sombong, sedangkan alang-alang menghadapi angin dengan rendah hati. Dia berbeda, jadi pohon Oak ini dia lebih sombong daripada rumput alang-alang tadi. Pohon Oak mencela cara alang-alang menghadapi angin dengan merunduk. Pohon Oak bilang, kenapa kamu merunduk kayak gitu. Nah, jadi oleh karena itu pohon Oak tumbang akibat kesombongan yang ia lakukan sendiri. Akhirnya dia roboh terkena angin itu karena dia sudah mengolok alang-alang tadi. Katanya, kenapa kamu merunduk saat menghadapi angin? Karena dia sombong, akhirnya dia pun termakan kesombongannya sendiri. Malah dia yang tumbang karena angin itu. Dongeng tersebut mengandung pesan agar kita tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Jadi contohnya tadi seperti kisah pohon Oak dan rumput alang-alang ini menceritakan bahwa orang sombong maka akan mendapat kerugian sendiri atas perkataannya atau atas sifatnya mencela orang lain. Kemudian apakah kamu pernah menerapkan pesan dalam dongeng? Tentu kan tadi pesan itu mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan. Pesan dalam dongeng memberi nasihat untuk menerapkan perilaku yang baik di lingkungan sekitar. Menerapkan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat adalah perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Ini adalah contoh berikutnya dari contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, itu ada sopan kepada orang lain. Kemudian kedua, menolong tetangga yang memerlukan bantuan. Ketiga, saling menghargai dan menghormati antar warga. Dan keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa antar warga. Itu adalah perilaku sesuai sila kedua Pancasila tadi. Kalau pesan sesuai dongeng tadi adalah kita tidak boleh berbuat sombong atau mencela orang lain. Itu adalah pesan dari dongeng. Dari dongeng pohon Oak dan rumput alang-alang tadi. Itu nanti bisa kalian baca di rumah ya. Kemudian di sini ada lagi menyelesaikan masalah terkait sifat pertukaran penjumlahan. Sifat pertukaran penjumlahan di halaman ini sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jika kalian ingin membaca ini dan bagaimana cara menjawabnya, kalian tinggal kembalikan video ini ke sesi sebelumnya, karena untuk pertukaran penjumlahan ini sudah Ibu jelaskan di sini. Nah, sampai sini apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah, Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas kalian bisa mengerjakan pembelajaran 4, itu halaman 19, bagian B dan C. Kemudian, pembelajaran 5, halaman 23, bagian C-nya saja. Kemudian, pembelajaran 6, itu halaman 27, bagian A-nya saja. Jadi, untuk pembelajaran 4, tugasnya adalah bagian B dan C. Pembelajaran 5, bagian C saja. Dan pembelajaran 6 bagian A-nya saja. Bisa dikerjakan langsung di buku paket, atau untuk bagian B dan C itu dikerjakan di buku tulis, kemudian difotokan dan dikirim ke WA Ibu. Sampai sini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.